Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan part 14 dari series Better Call Saul. Melanjutkan episode sebelumnya, yang mana ada beberapa kejadian yang membuat cerita ini semakin menarik. Mulai dari trik licik yang Jimmy dan Kim lakukan untuk menjatuhkan nama baik Howard, serta kematian Nacho yang sangat tragis. Meski kartel meyakini kesaksian Nacho, ternyata hal itu tak membuat Gas lega. Pasalnya sampai detik ini Gas belum juga mengetahui keberadaan Lalo Salamanca. Trik licik apa lagi kah yang akan Jimmy lakukan untuk Howard? Serta rencana apa lagi yang akan Gas Fring lakukan untuk mencari Lalo? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Episode 4 dibuka dengan memperlihatkan Howard yang sedang mengunjungi terapisnya. Saat Howard sedang melakukan sesi konseling, Jimmy yang telah berpakaian dan menata dirinya agar terlihat persis seperti Howard, menggunakan kunci duplikat untuk mencuri mobilnya. Di tempat berbeda, Kim sengaja mengajak Cliff makan siang, di mana makan siang ini adalah bagian dari skenario penipuan yang sedang Kim persiapkan. Sementara Jimmy menggunakan mobil Howard untuk menjemput Wendy, seorang pekerja seks komersial. Mereka berdua tengah menunggu aba-aba dari Kim, yang ketika Kim telah memberikan kodenya, Jimmy pun segera memulai aksinya. Jimmy mengendarai mobil Howard dengan sangat kencang, dan segera berhenti di tengah jalan untuk menendang Wendy keluar dari mobil. Cliff yang menyaksikan hal itu tentu saja tercengang. Ia tak mengira jika Howard melakukan tindakan tercela ini di tempat umum. Setelah selesai melakukan aksinya, Jimmy segera mengembalikan mobil Howard di tempat semula. Sayangnya tempat parkir aslinya telah diisi mobil lain. Jimmy pun gak kehilangan akal. Ia mengakalinya dengan menggeser pelang parkir, yang untungnya ketika Howard kembali, ia sama sekali tak curiga dengan berpindahnya lokasi parkir. Ketika Kim memberi Wendy upah atas kinerjanya tadi, dia mengidentifikasi sebuah mobil yang dia yakini sebagai petugas polisi yang menyamar. Namun seiring berjalannya waktu, Kim sadar jika mobil itu bukan untuk memantau Wendy, yang notabene seorang PSK. Karena begitu ia pergi, mobil intel itu selalu ada di belakang mobilnya. Sesamanya di rumah, mereka berdua saling menceritakan pengalaman masing-masing. Jelas saja mereka tampak puas dengan trik yang tadi siang mereka lakukan. Terlepas dari kepuasan itu, di sana Kim juga menceritakan kegelisahannya karena merasa seperti diawasi. Tentu saja Jimmy segera menenangkannya. Ia bilang jika perasaan gelisah memang kerap muncul, apalagi setelah kita melakukan tindakan buruk terhadap seseorang. Pada keesokan harinya, Jimmy memulai pekerjaan seperti hari-hari biasanya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ketika berada di gedung pengadilan, Jimmy mendapatkan double check dari petugas keamanan, sesuatu yang tak biasa. Apalagi hanya Jimmy saja yang mendapatkan perlakuan tersebut. I hit the jackpot. Never can tell. Keanehan bahkan juga Jimmy rasakan ketika berada di dalam gedung. Baik para staf maupun rekan sejawatnya seolah ingin menjauhi Jimmy. Usut punya usut, ternyata sikap ini terjadi setelah terdengarnya isu jika Jimmy sengaja memanipulasi persidangan demi membebaskan Lalo, seorang penjahat kelas kakap yang seharusnya mendekam di penjara. Tapi Jimmy malah membebaskannya hanya gara-gara uang. Everyone's treating me like I'm covered in oozing pus sores. I liked you better when you were just a regular bottom feeder. But if the judge, and for what? To get a murdering cartel psychopath back out on the street? Meski Jimmy mendapatkan perundungan dari rekan sejawatnya, ternyata masih ada dampak positif yang Jimmy dapatkan, di mana Jimmy sekarang menjadi pengacara yang sangat dicari oleh para penjahat di kota Albuquerque. Saking banyaknya klien yang ingin konsul dengannya, salon kuku Nyonya Nguyen sampai dipenuhi oleh para preman dengan berbagai latar belakang. Then you're the guy, right? Guy's that. Salamanca's guy.
Kegelisahan Kim akan sosok stalker mulai menunjukkan titik terang. Ia dengan yakin percaya jika ada seseorang yang sengaja mengawasinya. Pasalnya saat dia bertemu dengan klien, Kim melihat mobil yang sama berada tak jauh dari tempatnya saat ini. Dengan berani Kim pun menghampiri mobil itu. Dua pria itu sama sekali tak menyebutkan identitas mereka, di mana Kim memanfaatkan hal itu dengan mengancamnya akan melacak plat nomor mereka karena dia merasa terancam. Dua pengguna mobil itu segera beranjak pergi. Setelah Kim selesai rapat dengan kliennya, secara tiba-tiba Mike sudah berada di restoran yang sama dengannya. Ia bilang jika dua orang yang mengawasinya kini sudah tiada. Tentu saja perkataan Mike barusan membuatnya kebingungan. Mike pun segera menjelaskan alasan kenapa dia menyuruh anak buahnya untuk tetap mengawasinya. Dengan asumsi Lalo masih hidup, Mike ingin memberi pengawasan terhadap siapapun yang pernah memiliki kontak dengan Lalo. Tentu saja Kim terguncang mendengar kabar jika Lalo masih hidup. Jika suatu hari Kim melihat anak buahnya lagi, Mike meminta supaya Kim membiarkan mereka melakukan tugasnya, karena pengawasan itu juga termasuk ke dalam rangka melindunginya dari tindakan Lalo yang mungkin tidak Kim inginkan. Kim yang masih terguncang memaksakan untuk menemui Jimmy, melihat tempat persewaan gedung yang akan Jimmy jadikan sebagai kantor barunya. Di sana Kim memberikan persetujuan akan pemilihan lokasi. Tetapi di satu sisi Kim sengaja tidak memberitahu Jimmy tentang percakapannya dengan Mike tadi siang. Dengan belum diketahuinya eksistensi Lalo sampai detik ini, menjadikan Gus Fring semakin paranoid. Ia bahkan selalu melengkapi dirinya dengan rompi anti peluru serta senjata api yang ia simpan di dalam kaos kakinya. Saat berada di dalam rumahnya, kita juga akan diajak melihat bagaimana tata letak rumah gas yang sudah dimodifikasi. Di sana ternyata terdapat ruang rahasia, tempat para staf keamanan gas yang selalu bekerja selama 24 jam. Setiap harinya gas selalu mendapatkan laporan yang sama, yakni laporan akan hilangnya tanda-tanda keberadaan Lalo, yang mana hal itu malah semakin membuatnya terus merasa was-was. Ia selalu berkeyakinan jika Lalo masih berkeliaran bebas di luar sana. Kegelisahan gas bahkan sampai menghambat pekerjaannya di restoran Los Polos Hermanos. Dengan perasaan cemas itu, Gas akhirnya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan pergi ke counter depan. Ketika dia melayani pelanggannya, pikirannya justru semakin bias, sampai pada akhirnya membuatnya blank sesaat. Gas kemudian keluar dari restoran dengan ekspresi wajah yang dikuasai paranoid. Skema penipuan Jimmy ternyata cukup membuat penilaian Cliff terhadap Howard berubah, apalagi saat melakukan sosialisasi bersama warga panti Sandpiper. Howard tampak lebih berenergi, menjadi lebih banyak berbicara dan lebih percaya diri, yang mana tanda-tanda itu mirip dengan efek samping penggunaan zat terlarang. Sehingga selesai acara, Cliff mendesak Howard untuk mencari bantuan atas apa yang menurutnya adalah masalah narkoba. What's up? I threw a woman out of my car. I don't know how to respond to that. Tentu saja Howard bingung dengan tuduhan Cliff barusan. Setelah mengurutkan rentetan peristiwa mulai dari penemuan kokain di klub golf, serta peristiwa terakhir yakni saat Cliff melihat mobil Howard mengusir PSK, Howard dengan tepat menuduh jika kejadian itu pasti didalangi oleh Jimmy, yang mana ucapan Howard barusan malah semakin meyakinkannya jika Howard memang memiliki masalah terhadap penggunaan obat-obatan terlarang. Dengan berkembangnya bisnis Jimmy menjadi pengacara kriminal, ia kembali merekrut Francesca untuk bekerja sebagai asistennya. Tetapi dengan kantor yang baru dibangun, serta para klien yang notabene adalah seorang preman, Francesca enggan untuk kembali bekerja dengan Jimmy. Hingga kemudian Jimmy berhasil membujuk Francesca dengan iming-iming gaji 2 kali lipat. Sementara Howard yang masih belum terima dengan apa yang Jimmy lakukan padanya, mencoba menipu Jimmy dengan mengarahkannya pada sebuah arena tinju. Di sana Howard menantang Jimmy untuk segera menyelesaikan masalah dengan cara saling beradu jotos di atas arena tinju. Meski Jimmy sempat menyangkal semua tuduhan serta menolak ajakan bertanding, ia segera berubah pikiran karena termakan pesewar Howard yang membuat emosinya terpancing. Hey, take a shot. Come on, take a swing. Oh! Duel mereka berlangsung cukup sengit. Baik Howard maupun Jimmy saling bertukar serangan. Namun Jimmy harus menelan kekalahan setelah menerima serangan uppercut yang sukses membuatnya terkapar. Dengan kemenangan ini, Howard berharap supaya Jimmy segera mengakhiri segala bentuk pelecehan yang selama ini ia lakukan. Sebagai langkah jaga-jaga, Howard sengaja menyewa penyelidik pribadi untuk mulai mengawasi Jimmy, supaya nanti ia bisa mengantisipasi tindakan apa lagi yang Jimmy lakukan untuk mencoreng nama baiknya. Sekembalinya di rumah,
Tentu Kim terkejut ketika melihat luka lebam di bagian wajah Jimmy. Hanya saja perbincangan mereka segera beralih topik menuju puncak skenario penipuan yang akan mereka lakukan. Kim mendapatkan informasi mengenai nama pensiunan hakim yang akan dijadikan sebagai mediator untuk menengahi konferensi penyelesaian kasus Sandpiper yang akan datang. Dengan paranoid yang terus membayangi Gus sepanjang hari, Gus meminta Mike untuk mengawalnya menuju ke bangunan Super Lab. Tell your men that we are going out. Semenjak kematian Werner, bangunan ini memang belum dilanjutkan, yang mana kedatangan Gus kemari membuat Mike merasa yakin jika kedatangannya bukan sekedar untuk belusukan saja. Jadi dia sengaja meninggalkan Gus sendirian di dalam sana. Setelah ditinggalkan sendirian untuk mengamati penggalian, dia mengambil dan memeriksa kabel listrik. Setelah melihat pada jarak pandang di depannya, insting Gus mengatakan untuk menyimpan pistol pada tapak ulat eskavator. Setelah merasa puas dengan rencana yang telah dibuatnya, Gus kemudian keluar dari penggalian dan mematikan lampu. Setelah lebih dari 2 minggu menghilang, terungkap bahwa Lalo telah melakukan perjalanan ke Jerman di sebuah bar kota Berlin. Lalo berperan sebagai pengusaha dari New Mexico bernama Ben. Seorang wanita yang duduk di bar kemudian berkomentar bahwa dia pernah hampir mengunjungi New Mexico. Wanita itu bernama Margaret Ziegler atau istri Werner. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah percakapan. Margaret mengungkapkan kepada Lalo bahwa suaminya meninggal saat mengerjakan proyek penggalian misterius di kota kelahirannya. Lalo pun segera menggali informasi lebih dalam mengenai pekerjaan Werner, sampai menanyakan beberapa identitas anak buah suaminya. Margaret bilang jika suaminya tak terlalu banyak berbicara mengenai pekerjaan, tapi satu hal yang membuatnya tak habis pikir, para anak buah suaminya pun tak ada yang pernah hadir dalam prosesi pemakaman. Rata-rata mereka hanya mengirimkan rangkaian bunga dan mengirimkan cenderamata saja. Singkat cerita, Lalo kemudian mengantarkan Margaret pulang di rumahnya. Margaret sempat menawarkan Lalo untuk masuk ke dalam, tetapi Lalo mengatakan kepadanya bahwa dia akan terbang pulang keesokan harinya. Hingga keesokan harinya setelah Margaret berangkat kerja, Lalo kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam. Setelah menenangkan anjingnya, dia kemudian naik ke atas dan memasuki bekas ruang kerja Werner. Tujuannya untuk mencari informasi apapun yang dapat membawanya kepada mantan kru kerjanya. Namun dia terkejut ketika Margaret tiba-tiba kembali ke rumah untuk mengambil teleponnya. Lalo pun segera mengeluarkan pistol dan memasangkan peredam. Sementara anjing Margaret terus menggonggong sembari menunjukkan tempat Lalo bersembunyi. Tentu hal ini menarik perhatian Margaret. Ketika dia naik ke atas untuk menyelidiki, Lalo melihat cenderamata dari mantan karyawan Werner yang pernah ikut bekerja di Super Lab. Dia mengambilnya dan melihat label pabrikan yang terpasang di bagian bawah. Beberapa saat kemudian saat Margaret tiba di lantai 2, di sana Margaret tidak menemukan siapa-siapa selain kondisi jendela yang sudah terbuka. Dalam sebuah kilas balik, kita akan melihat bagaimana kehidupan Kim ketika remaja. Ternyata Kim ini memiliki masa lalu mirip dengan Jimmy. Ia bersama ibunya sering melakukan trik-trik penipuan demi mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jadi sekarang admin mendapatkan jawaban kenapa setiap Kim dilibatkan dalam berbagai skenario penipuan Jimmy. Ia bisa melaksanakannya dengan baik. Ibarat kata hubungan Jimmy dan Kim ini seperti botol bertemu tutup. Beberapa hari setelah melakukan pengintaian, penyelidik pribadi Howard memberikan beberapa foto mengenai rutinitas Jimmy selama beberapa waktu lalu. Dari serangkaian foto itu, ternyata ada satu foto yang sangat menarik perhatiannya. Penyelidik mengatakan jika 3 hari yang lalu, Jimmy pergi ke bank untuk menarik uang tunai sekitar 20.000 US dollar. Sebagai pengacara tentu Howard paham betul jika uang itu pasti akan Jimmy gunakan untuk melakukan aktivitas ilegal. Sementara Jimmy dan Kim saat ini tengah melakukan konsul bersama Dr. Caldera, di mana Jimmy meminta Caldera untuk mencarikan obat yang dapat membuat penggunanya mengalami gejala seperti orang yang lagi makan narkoba. Di sana Jimmy langsung mencoba obat itu demi membuktikan khasiatnya. Sembari menunggu efeknya muncul, Caldera curhat kalau dia mulai bosan menggeluti bisnis kriminalnya. Dia pun berniat akan segera pensiun dengan menjual buku hitamnya supaya bisa lebih fokus untuk menjadi dokter hewan saja. Buku hitam yang dimaksud adalah sebuah buku yang berisi kontak rahasia para kriminal dengan berbagai spesialis yang berbeda-beda. Atas permintaan Jimmy, Caldera mengizinkan dia dan Kim untuk melihat isi bukunya. Buku itu ditulis menggunakan kode, yang di dalamnya juga terdapat sebuah kartu nama toko vacuum cleaner, yang mana kontak itulah yang kelak digunakan Jimmy untuk membantu Walter kabur dari kejaran polisi. Setelah menunggu selama 10 menit, efek obat itu sudah mulai terlihat. Wajah Jimmy menjadi lebih pucat, dengan pupil matanya yang juga membesar. Rencana selanjutnya Jimmy beserta kru filmnya
mencoba untuk memalsukan foto dengan bantuan aktor yang dibuat menyerupai Ren Casimiro, seorang mediator yang akan menengahi penyelesaian kasus Sandpiper. Sembari menunggu Jimmy menyelesaikan foto palsunya, diperlihatkan jika Lalo berhasil menyambangi kediaman mantan kru penggalian Werner, di mana ia bernama Casper. Kehadiran Lalo tentu membuat Casper merasa terancam, jadi dia segera melarikan diri ke dalam gudang yang tak jauh dari tempatnya tinggal. Lalo pun mengikutinya dari belakang sambil menenteng pistol di tangan. Ketika Lalo masuk ke dalam, ia mendapatkan serangan yang mengenai dadanya. Serangan itu menyebabkan Lalo jatuh dan kesulitan bernafas. Saat ditanyai, Lalo menjelaskan bahwa dia melacak Casper melalui cindera mata yang dia berikan kepada Margaret. Dalam kesempatan ini Lalo dapat memikat Casper untuk mendekatinya, yang kemudian Lalo bisa menyayat wajahnya menggunakan silet. You and I are gonna have a talk. Kembali ke Jimmy yang saat ini sudah selesai mengerjakan foto palsunya. Dari berbagai trik yang pernah mereka berdua lakukan, trik foto palsu ini adalah puncak dari skenario mereka, yang mana jika trik ini sampai berhasil, dampak yang akan Howard rasakan tak akan main-main. Karena pagi ini Kim ada jadwal untuk bertemu koleganya, jadi kali ini hanya Jimmy saja yang akan melakukan trik penipuan tersebut. Dimana sebelum memulai aksinya, Jimmy lebih dulu membeli minuman keras yang rencananya akan ia minum saat rencananya berhasil. Sayangnya saat berada di toko, secara tak sengaja ia melihat Casimiro yang asli, dengan kondisi tangan kirinya dalam keadaan digips. Tentu saja foto palsu yang terlanjur dibuat itu sama sekali tak ada artinya. Hey Jimmy, flag on the play. Kim yang mendapatkan kabar itu pun segera putar arah untuk membantu Jimmy melakukan pemotretan ulang.